Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil riset investasi dari PT Kimia Farma Tbk. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 pasar modal kelas 4A. Yang pertama ada Prima Intan, yang kedua ada Sylvia Indriani, yang ketiga ada Aldi Pradika, yang keempat ada Tuti Latifatul Arifah, yang kelima ada Fiza Dias Delivia. Di dalam riset investasi PT Kimia Farma Tbk, kami akan menjelaskan yang pertama adalah deskripsi bisnis, yang kedua adalah analisis ekonomi global dan lokal, yang ketiga adalah tinjauan industri dan posisi persaingan, yang keempat adalah analisis keuangan, yang kelima adalah valuasi, yang keenam adalah risiko investasi, yang ketujuh adalah tata kelola perusahaan, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. PT Kimia Farma merupakan salah satu badan usaha milik negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa penyediaan jasa dan produk layanan kesehatan. PT Kimia Farma sendiri didirikan pada tanggal 16 Agustus 1971 untuk bertujuan menjadi penyedia layanan terdepan pada industri farmasi. PT Kimia Farma telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan usaha dalam bisnis industri farmasi. BUMN farmasi itu ada 3 bidang, manufaktur, distribusi, dan retail. Holding BUMN farmasi itu ada 3, PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan PT Indofarma. Kondisi perekonomian saat ini itu pandemi COVID-19, kelumpuhan sektor ekonomi, dan kontraksi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan PT Kimia Farma Tbk dimulai pada tahun 1817. Perseroan ini didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai perusahaan industri farmasi pertama dengan nama NV Simulation Handel-Rotterdam & Co. Kemudian pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan negara farmasi atau PNV Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tahun 1971, Badan Hukum PNV diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Kemudian pada tahun 2001, PT Kimia Farma Persero mengubah statusnya menjadi perusahaan publik PT Kimia Farma Persero Tbk. Pada tahun 2014, PT Kimia Farma Persero Tbk menjadi healthcare company. Kemudian pada tahun 2017, PT Kimia Farma Persero Tbk menanamkan landasan transformasi untuk menjadi perusahaan healthcare berbasis digital. Kemudian pada tahun 2018, pembentukan Kimia Farma Dawa, entitas anak yang bergerak di bidang retail farmasi di Arab Saudi, sebagai bagian dari langkah perseroan untuk go global. Kemudian pada tahun 2019, PT Kimia Farma Persero Tbk mengakuisisi PT Parpos Tbk. Kemudian pada tahun 2020, Kimia Farma menjadi anak perusahaan dari PT Bio Farma atau Persero dengan pengalihan kepemilikan saham pemerintah RI. Analisis ekonomi, USD atau IDR exchange rate. 1. Adanya COVID-19 di tahun 2019 itu semakin meningkat pada akhirnya. Resikonya itu ketidakpastian global. Rupiah terdepresi sebesar 2,9% dari awal tahun dengan nilai rata-rata tukar sepanjang semester 1 2020 mencapai sebesar Rp14.600. Pada grafik tingkat inflasi, rata-rata tingkat inflasi di Indonesia turun dari 6,4% pada tahun 2015 menjadi 1,3% pada kuartal 2 2020. Inflasi terjaga yang merupakan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga tingkat inflasi. Selanjutnya ada analisis ekonomi global dan lokal. Suku bunga acuan terdapat. Bank Indonesia menurunkan 7 day reverse repo rate level 4,00% sebesar 25 bps. Total penurunan sejak awal tahun sebesar 100 basis. Hal tersebut sebagai respon dari penguatan bauran kebijakan dan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari COVID-19. Adapun
Dari repo rate dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Pada tanggal 16 Juli tahun 2020, repo rate mencapai 4,00%. Pada tanggal 18 Juni 2020, repo rate mencapai 4,25%. Pada tanggal 19 Maret tahun 2020, repo rate presentasinya mencapai 4,50%. Pada tanggal 20 Februari tahun 2020, repo rate mencapai 4,75%. Dan pada tanggal 23 Januari tahun 2020, repo rate mencapai 5,00%. Selanjutnya ada tinjauan industri dan posisi keuangan. Holding BUMN Farmasi dibentuk pada Februari tahun 2020 dengan PT Bio Farma atau Persero sebagai induk atau holding membawai PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Diprediksikan mampu untuk mencapai market share 7,5 hingga 10% pasar obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri. Pengembangan vaksin virus corona. Kerjasama PT Bio Farma atau Persero dengan Sinovac mengembangkan vaksin virus corona diprediksi akan diproduksi pada kuartal 1 tahun 2020 dan Kimia Farma bertugas sebagai distributor. Selanjutnya ada Porter's Five Forces. Yang pertama ada rivalry among exciting competitors dari kalangan rendah hingga menengah. Terjalin kemitraan yang dibangun KG Bio dengan I-Map terkait pengembangan dan komersialisasi produk I-Map imuno-onkologi serta pengembangan vaksin virus corona bersama perusahaan Genzyme. Yang kedua, Kalbe Pharma menjalin kerjasama dengan startup kesehatan. Yang kedua ada bargaining power of suppliers dari kalangan rendah. Impor bahan baku yang tinggi sebesar 60% dari Cina dan 30% dari India. Yang ketiga ada threat of new entrants dari kalangan rendah, membutuhkan modal yang besar, regulasi industri yang cukup ketat, dan jaringan distribusi yang kompleks. Yang keempat ada bargaining power of buyers dari kalangan rendah hingga menengah. Jumlah penduduk Indonesia yang besar disertai potensi peningkatan obat dan layanan kesehatan akibat mewabahnya COVID-19. Harga kompetitif dengan layanan healthcare terkemuka. Yang kelima ada trade of substitute product dari kalangan menengah, adanya obat tradisional atau obat herbal yang menjadi alternatif. Analisis keuangan. Di sini saya akan menjelaskan pendapatan dari tahun ke tahun mengenai PT Kimia Farma Tbk. Pendapatan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami pertumbuhan CAGR sebesar 14,8% dan dapat diproyeksikan kembali pendapatan pada tahun 2020 sampai dengan 2023 akan mengalami pertumbuhan CAGR sebesar 15,3%. Di sini saya telah menunjukkan rasio profitabilitas dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Kami bisa melihat pada tahun 2019, net profit margin, return of asset atau ROI, dan return of equity atau ROE mengalami penurunan. Akan tetapi, bangkit pada kuartal pertama dan dapat diproyeksikan sampai kuartal keempat akan tetap bangkit pada tahun 2020. Resiko investasi. Yang pertama, resiko nilai tukar mata uang yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar uang di suatu negara terhadap negara lain, sehingga berisiko terhadap suatu investasi. Yang kedua, resiko pasar, adanya sentimen terhadap pasar keuangan. Ketiga, resiko suku bunga, terjadi karena adanya perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi pendapatan investasi. Keempat, resiko likuiditas, terjadinya kesulitan dalam menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Tata kelola perusahaan. PT Kimia Farma menerapkan prinsip Good Corporate Governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran. Kesimpulannya adalah
menjadi industri farmasi yang terkemuka yang ditunjang dengan adanya digitalisasi. Holding BUMN farmasi yang meningkatkan market share dalam negeri, CAGR yang terus meningkat, serta nilai saham value, kami merekomendasikan buy saham PT Kimia Farma Tbk. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.